Kita hidup cukup nyaman lah di Jakarta. Kita udah hidup di Menteng, kita cukup nyaman. Aku merasa tidak perlu. Tapi kemudian dia pulang waktu dia cerita, waktu di Morotai waktu itu 2016. Dia cerita sambil berkaca-kaca betapa dia melihat orang tua-tua makannya cuma Indomie, tidurnya beraskan kardus. Dia cerita sampai nangis. Aku udah nggak enak kan. Jadi aku bilang ya udahlah, aku juga ikut ke Morotai. Pada saat aku ikut ke Morotai waktu itu, kemudian aku melihat emang kondisinya tuh kayak sedih banget gitu. Terus aku tahu emang dia bisa mensejahterakan mereka. Kemudian saya setuju untuk mendukung dia. Singkat cerita dia menjadi bupati. Dari dia cuma 0,8% waktu saya nemenin dia tuh dia cuma 0,8%. Terus akhirnya dia menang dengan 49% dalam 3 bulan. Terus dia melakukannya dengan sangat baik 2017 sampai 2022. Dan karena success story-nya itu, dia tuh menggratiskan semua dari lahir sampai meninggal tuh kebutuhan dasarnya tuh dia lahir dikasih duit, menyusui dikasih duit, meninggal dikasih duit, menikah dikasih duit, dikasih rumah, kesehatan, pendidikan gratis. Pokoknya puskesmas 1 kecamatan 2, semua ada ATM, bantuan ke lansia, cacat, yatim piatu, semuanya non tunai biar nggak dipotong-potong. Dia mensejahterakan masyarakat Morotai dan memanusiakan mereka dengan sangat baik. I love the word. Akhirnya banyak yang datang 9 kabupaten kota minta mereka juga merasakan benefit yang sama dengan Morotai. Di rumah tuh dalam 2 tahun terakhir tuh banyak yang datang minta dia untuk maju di bupati ini. Dan gubernur, dan akhirnya dia memutuskan dia mau maju di gubernur Maluku Utara. As simple as dia pengen implementasi, karena dia udah buktikan nih, Morotai itu salah satu APBD terkecil se-Indonesia. Cuma 800-an miliar, tapi dia bisa membangun semuanya. Buat orang Maluku Utara yang pernah melihat Morotai dulu, dan dibandingkan setelah kepemimpinan seorang Beni Laos, they know the difference. Dengan APBD salah satu terkecil se-Indonesia, dia sudah buktikan bahwa bisa. So, dia mau melakukannya untuk 9 kabupaten kota. Sebenarnya sesederhana itu. Dan kamu yang harus menggantikannya. Iya, dan karena aku mendampingi dia, setiap malam mendengar mimpinya, cita-citanya, all the detail. Dia suka saya mendampingi dia, jadi saya sering mendampingi dia, walaupun saya juga nggak ngerti, karena saya cuma main handphone. Tapi kan suara itu tetap masuk, jadi secara nggak sadar, akhirnya saya tahu. Di balik laki-laki sehebat itu pasti ada wanita yang luar biasa. I don't know why I have a good feeling about you. Ya mungkin orang kan cuma tahu seorang ibu rumah tangga ya. Cuman di sini kan tantangan buat kamu. Kamu akan berhadapan dengan begitu banyak orang, and you alone. Ya. Seorang wanita. Banyak hal yang harus berubah dari karakter atau enggak jadinya. Kamu mungkin harus kayak di depan umum saya harus bersikap begini. Ya sisi gue yang lain di sini mungkin ada nggak hal-hal kayak sebelumnya begitu? Kan saya juga sudah mendampingi sebagai ketua PKK waktu di Morotai, jadi kurang lebih sudah beradaptasi kehidupanku pada saat di rumah dan pada saat bertugas. Dan kemudian kenapa aku memutuskan, karena aku sudah melihat terlalu banyak nemenin dia 10 kabupaten kota. Emang sulit kehidupan mereka yang di kepulauan itu, benar-benar sulit. Dan saya kan juga merasakan, saya dan suami adalah korban dari pelayanan kesehatan yang buruk di sebuah kepulauan. Seandainya rumah sakit di sana sebagus di Morotai, mungkin ini nggak kejadian. Ya, jadi sebenarnya yang dialami saya dan suami, kehilangan suami, untuk menurutku, ya aku tahu bahwa takdir itu Tuhan. Tapi kan sebenarnya kalau pelayanan kesehatannya baik, banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya pun tidak perlu menanggung rasa sakit seperti kemarin sampai aku pingsan bangun.